Halo semuanya, halo Ci Silvi, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yuka Gunawan dengan NIM 2019 50056. Di video kali ini saya nggak sendirian, ada Felicia Clara Angelin 2019 50035, ada Jessica Lee 2019 50122, Michelle Susanto 2019 50198, Maria Magdalena Fania Tamrin Putri 2019 50305, Hendra Prastya 2019 50244, Denis Ignatia 2019 50504. Sesuai judul di video kali ini, kita akan membahas tentang PSAK 71. Terlebih dahulu kita akan membahas tentang PSAK. PSAK itu apa ya? PSAK adalah standar akuntansi keuangan yang mengatur sekaligus tata cara perhitungan, pengklasifikasian, serta pencatatan akuntansi di Indonesia. Pada tahun 2017 dikeluarkan 3 PSAK baru. Ketiga PSAK ini merupakan hasil adopsi dari IFRS, International Reporting Standards. Ketiga PSAK itu adalah PSAK 71, PSAK 72, dan PSAK 73. Sesuai judulnya, kita akan membahas tentang PSAK 71. Nah, PSAK 71 ini mengatur mengenai instrumen keuangan. Instrumen keuangan adalah suatu kontrak yang menambah nilai aset atau liabilities keuangan, terdiri dari kas dan piutang. Standar akuntansi yang mengatur instrumen keuangan adalah PSAK 50, instrumen keuangan tentang penyajian, lalu ada PSAK 55, instrumen keuangan tentang pengakuan dan pengukuran, ada PSAK 60, instrumen keuangan tentang pengungkapan. Karena kita membahas tentang PSAK 71, PSAK 71 ini menggantikan PSAK 55, instrumen keuangan tentang pengakuan dan pengukuran. Klasifikasi instrumen keuangan berdasarkan PSAK 55. Yang pertama itu ada aset keuangan. Aset keuangan ini terdiri dari aset yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, pinjaman diberikan dan piutang, lalu ada aset keuangan tersedia untuk dijual. Yang kedua, liabilitas keuangan. Terdiri dari liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan kewajiban lainnya. Presentasi di video ini akan dilanjutkan oleh rekan saya Felicia Clara Angelin. Selanjutnya, saya Felicia Clara akan melanjutkan presentasi dari Yuke Gunawan. Jadi seperti apa yang Yuke bilang tadi bahwa PSAK 71 itu merupakan turunan dari PSAK 55. Yang dimana PSAK 71 itu membahas mengenai instrumen keuangan. Jadi, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai klasifikasi instrumen keuangan di PSAK 55, yang dimana mirip dengan klasifikasi instrumen keuangan di PSAK 71. Jadi tadi Yuke udah membahas mengenai aset keuangan dan juga liabilitas keuangan. Jadi selanjutnya saya akan membahas mengenai instrumen ekuitas, instrumen derivatif, dan juga instrumen lindung nilai. Nah, instrumen ekuitas. Apa sih itu instrumen ekuitas? Nah, jadi instrumen ekuitas itu adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Jadi, instrumen ekuitas itu juga terdiri dari instrumen ekuitas biasa, instrumen ekuitas majemuk, dan juga instrumen ekuitas sintesis. Selanjutnya ada instrumen derivatif. Instrumen derivatif itu adalah sebuah kontrak bilateral atau perjanjian penukaran pembayaran yang nilainya itu diturunkan atau berasal dari produk yang menjadi acuan pokok.
atau dapat juga disebut sebagai produk turunan atau underlying product. Nah, jadi daripada memperdagangkan atau menurunkan secara fisik suatu aset, jadi pelaku pasar itu biasanya membuat suatu perjanjian untuk saling mempertukarkan uang, aset, atau suatu nilai di suatu masa yang akan datang dengan mengacu pada aset yang menjadi acuan pokok yang tadi saya sudah bilang. Nah, instrumen derivatif ini terdiri dari derivatif biasa dan juga derivatif melekat. Nah, yang terakhir itu ada instrumen lindung nilai. Nah, instrumen lindung nilai ini estimasi atas kerugian penurunan nilai dibuat untuk lindung nilai arus kas, atau bahasa asingnya itu cash flow hedges. Nah, cash flow hedges itu adalah perlindungan dengan menggunakan instrumen derivatif atau instrumen keuangan lainnya dari resiko variabilitas arus kas terkait dengan diakuinya aset atau kewajiban. Contohnya itu seperti pembayaran bunga atas pinjaman dengan suku bunga variabel. Nah, atau ramalan akan terjadinya suatu transaksi. Nah, contohnya itu seperti misalnya penjualan atau pembelian yang akan dilakukan pada masa yang akan datang, di mana variabilitas arus kas itu diperkirakan akan mempengaruhi laba atau rugi yang akan dilaporkan. Nah, instrumen lindung nilai ini terdiri dari atas nilai wajar, atas nilai arus kas, atau juga atas investasi neto pada operasi luar negeri. Nah, selanjutnya, PSAK 71 ini ada perubahan format yang mengikuti IFRS. Nah, yaitu bab 1 yaitu tujuan, dan bab 2 merupakan ruang lingkup, bab 3 pengakuan dan penghentian pengakuan, bab 4 pengukuran, dan bab 5 itu akuntansi lindung nilai. Nah, PSAK 71 ini ada tanggal efektif dan ketentuan transaksinya pada tanggal 1 Januari 2020. Nah, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Denis. Nama saya Denise Ignacia Pakpahan, NIM saya 2019-5054. Saya akan melanjutkan tentang PSAK 71 Instrumen Keuangan. PSAK 71 tentang instrumen keuangan yang diadopsi dari IFRS 9 Financial Instruments telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Indonesia atau disebut DSAK IAIA pada tanggal 26 Juli 2017 yang berlaku efektif 1 Januari 2020. Latar belakang diadopsinya PSAK 71 ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya 1. Kompleksitas dan rule base dalam penelitian klasifikasi instrumen keuangan. Yang kedua, penentuan impairment dianggap terlambat dan tidak merefleksikan fakta saat kondisi krisis ekonomi. Yang ketiga, tidak fleksibel dan tidak merefleksikan strategi manajemen risiko. Yang keempat, PSAK 71 berdampak signifikan terhadap laba entitas. PSAK 71 merupakan adopsi dari IFRS 9 Financial Instruments yang dikeluarkan per 1 Januari 2016 yang efektif tanggal 1 Januari 2018. PSAK 71 mengatur perubahan yang pertama klasifikasi, yang kedua pengukuran, ketiga penurunan nilai, dan keempat akuntansi lindung nilai. Meskipun PSAK 71 menggantikan PSAK 55, PSAK 71 ini belum menggantikan seluruh ketentuan dan persyaratan yang ada di PSAK 55. Hingga proyek macro hedging selesai dilakukan oleh ISB, PSAK 71 juga memperkenankan entitas untuk memilih menerapkan model akuntansi lindung nilai sesuai PSAK 71 atau PSAK 55 secara keseluruhan. Yang kedua, PSAK 71 memberikan tambahan opsi kebijakan akuntansi untuk menerapkan PSAK 55 untuk macro hedging jika entitas menerapkan PSAK 71. Amandemen terhadap PSAK lain.
penerbitan PSAK 71 mengakibatkan amandemen terhadap PSAK lain. Tanggal efektif dan ketentuan transisi. PSAK 71 berlaku efektif untuk laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020. Penerapan ini sudah diperkenankan. Klasifikasi PSAK 71 yang pertama aset keuangan. Kategori pengukuran PSAK 71 serupa dengan PSAK 55. PSAK 71 memiliki yang pertama fair value to profit and loss, yang kedua biaya perolehan diamortisasi, yang ketiga fair value to other comprehensive income. Sedangkan PSAK 55 memiliki fair value to profit and loss, yang kedua loan and receivable, yang ketiga held to maturity, yang keempat fair value to other comprehensive income. Perubahan signifikan dalam mengklasifikasikan aset keuangan. Reklasifikasi aset keuangan tunduk pada ketentuan yang sangat rigid dan diperkirakan tidak sering terjadi. Pengakuan kerugian kredit ekspektasian. EDPSAK 71 memperkenalkan metode kerugian kredit ekspektasian dalam mengukur kerugian instrumen keuangan akibat penurunan nilai instrumen keuangan. Beda dengan PSAK 55, di mana kewajiban pencadangan baru muncul setelah terjadi peristiwa yang mengakibatkan risiko gagal bayar atau incurred loss, PSAK 71 ini memandatkan korporasi untuk menyediakan pencadangan sejak awal periode kredit. Penentuan peningkatan risiko kredit secara signifikan. EDPSAK 71 ini mensyaratkan entitas untuk mempertimbangkan apakah terdapat kenaikan risiko kredit yang signifikan, di mana penilaiannya berdasarkan perubahan pada kemungkinan gagal bayar yang terjadi, yaitu dengan membandingkan risiko kredit awal instrumen keuangan dengan risiko kredit pada tanggal pelaporan. Jika entitas mengestimasi instrumen keuangan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan, maka entitas mengasumsikan risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan. Akuntansi lindung nilai. Apa itu lindung nilai? Lindung nilai atau hedging dalam dunia keuangan dapat diartikan sebagai suatu investasi yang dilakukan untuk mengurangi risiko pada suatu investasi. Lindung nilai adalah suatu strategi yang bertujuan mengurangi dampak risiko bisnis yang tidak terduga. Di samping tetap memungkinkan untuk memperoleh keuntungan dari hasil investasi tersebut, lindung nilai juga dilakukan terhadap mata uang dan dilakukan oleh para investor guna melindungi investasi di negara lain. Apa tujuan lindung nilai? Untuk mengurangi adanya risiko kerugian dalam kegiatan bisnis, tapi tidak semua lindung nilai terkait dengan dunia bisnis. Lindung nilai juga dapat mengatasi risiko bagi kepentingan nilai makro maupun menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Lindung nilai juga bermanfaat untuk meminimalkan risiko gagal untuk membayar luar negeri sektor swasta dan juga membantu menjaga integritas keuangan Indonesia. Kriteria kualifikasian untuk akuntansi lindung nilai menurut PSAK 55 adalah hubungan lindung nilai dapat dianggap efektif jika memenuhi persyaratan tes efektivitas 80-125%. PSAK 71 menggunakan pertimbangan manajemen yaitu 1. Terdapat hubungan ekonomik antara item lindung nilai dengan instrumen lindung nilai. Yang kedua, pengaruh risiko kredit tidak mendominasi perubahan nilai yang dihasilkan dari hubungan ekonomik tersebut. Yang ketiga, rasio lindung nilai dari hubungan lindung nilai adalah rasio yang sama dari hasil kuantitas item lindung nilai yang secara aktual digunakan entitas untuk melindungi nilai sejumlah kuantitas item lindung nilai tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Jessica Lee, dengan NIM 2019-50122 mengenai tanggal efektif dan transisi. Tanggal efektif. EDPSAK 71 ini
mensyaratkan entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019. Penerapan ini diperkenankan jika entitas memilih untuk menerapkan dini pernyataan ini. Entitas harus mengungkapkan faktor tersebut dan menerapkan semua persyaratan dalam pernyataan ini pada waktu yang sama. Tanggal transisi. Entitas menerapkan pernyataan ini secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25, yaitu kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Kriteria SPPI. Apakah arus kas hanya terdiri dari pokok dan bunga? Jadi arus kas itu harus konsisten dengan pengaturan pinjaman dasar. Definisi dari pokok adalah nilai wajar aset pada saat pengakuan awal. Definisi dari bunga adalah imbalan atas nilai waktu uang, resiko kredit, resiko pinjaman dasar lainnya, misalnya resiko likuiditas, biaya terkait lainnya, misalnya biaya administratif, dan margin laba. SPPI, ketentuan kontraktual yang mengubah waktu atau jumlah arus kas. Apa maksudnya? Kontrak dapat menentukan keadaan di mana arus kas akan atau dapat berubah. Misalnya, yang pertama itu tingkat bunga mengambang. Yang kedua, fitur pelunasan dipercepat. Dan yang ketiga itu fitur perpanjangan periode. Penilaian atas kriteria SPPI mempertimbangkan arus kas yang dapat muncul sebelum dan sesudah perubahan arus kas. Sifat kejadian kontingensi yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas. SPPI, elemen nilai waktu yang dimodifikasikan. Maksudnya adalah elemen nilai waktu telah termodifikasi jika hubungan antara berlalunya waktu dan tingkat bunga tidak lagi sempurna. Misalnya, tingkat bunga atas suatu pinjaman dengan jatuh tempo 2 tahun diriset setiap 6 bulan mengikuti suku bunga yang berlaku untuk pinjaman 5 tahunan. Elemen nilai waktu yang dimodifikasikan harus dipertimbangkan untuk menentukan apakah arus kontraktual yang dihasilkan memenuhi kriteria SPPI. SPPI, tingkat bunga yang diregulasi. Pengecualian untuk tingkat bunga yang diregulasi dapat dianggap sebagai proksi atas elemen nilai waktu dari uang, dengan syarat yang pertama itu tingkat bunga yang diregulasi secara umum konsisten dengan berlalunya waktu. Yang kedua, tingkat menimbulkan eksposur terhadap resiko yang tidak konsisten dengan peminjaman dasar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Michelle Susanto, dengan NIM 2019-50198. Perbedaan dengan IFRS. IFRS 9 paragraf 713 dan 714 mengenai dampak dari amandemen IFRS 3 Business Combination dan IFRS 15 Revenue Worm Context with Customers tidak diadopsi karena ED PSAK 71 telah mengakomodasi amandemen yang dinyatakan dalam ketentuan transisi pada paragraf tersebut. Kemudian mengenai perbedaan dengan IFRS yang kedua, IFRS 9 paragraf 715 mengenai acuan ke PSAK 30 tentang sewa karena IFRS 16 leases yang dijadikan acuan dalam ED PSAK 71 ini belum diadopsi pada saat tanggal efektif.